Niki Mbah kula terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Mbah saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idrus bin Umar. Kecilnya namanya Abdul Khalik. Kalau Mbah Hamid namanya Abdul Mukti. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau Mbah saya Fatimah binti Idrus bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dzurriyyah Mbah Umar. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak boleh diundang kecuali Mbah Idris aja makso. Mau undang saya mesti iki sing ngundang Mbah Hamid ora aku. Ada terornya, ada terornya. Lah Mbah saya itu kan sepupu jadi ya piye ya rawan. Tapi suatu saat mungkin era ini niki opo enteng. Mohon aman apa? Aman. Niki Imam Ghazali nyebut wonten hadis kangge zaman akhir inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-malaul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi di zaman akhir itu orang-orang yang keren itu nak sengguyu banter-banter. Karena itu cara melawan kodok kodar melarat diamuk bojo diusir. Itu cara ngimani kodok kodar pokoknya guyu rame-rame. Terus kedua memang Allah mensifati dirinya itu wa annahu athaka wa abka. Allah itu mensifati dirinya athaka sing maringi guyu. Lan tiyang kata utangnya akeh probleme kathah nek semarung guyu ini karena itu sifatnya Allah taala pasti muathirah. Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Niki kula waos niki karena Maulid Simtid Duror kula maca di antara khas beliau ketika sholawat ngendikan sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Jadi di mana-mana sholawat itu bukti bahwa roh kita itu tersambung dengan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawe Sayyid Muhammad ketika ngendikan bagaimana biruhil anbiya. Bahkan Imam Malik itu memakruhkan orang bilang zurtu qabran Nabi, nggak suka. Harus bilang zurtun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'anna Nabiya hayyun karena Nabi itu hidup. Kata Sayyid Muhammad, Allah ngendikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amatus syuhada umum. Orang kebanyakan saja enggak boleh disifati amwat padahal ini syuhada kebanyakan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqalu lahu mayyit. Karena amatus syuhada saja wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Hada Rasulullah. Lah nanti terus ada perdebatan ulama itu di sisi analisis. Begini, Abdullah bin Mas'ud itu suka menstatuskan Nabi itu nyon sewu mata maktulan, tufiya maktulan. Karena dengan demikian Nabi itu nala darusata syuhada. Karena Nabi biar berstatus syahid. Secara lahir juga benar. Karena secara lahir Nabi itu samathu imro'atun Yahudiyah. Ketika perang Khaybar Nabi sempat diracun oleh imro'atun Miskam bin Salam. Jika ketika setahun beliau mau wafat ngendikan makanan yang saya makan ketika Khaybar efeknya sampai sekarang dan sekarang saatnya usus saya putus fal'ana awanun kita abhari. Tapi banyak ulama yang nggak sependapat karena Nabi itu maksum, nggak boleh seorang Nabi itu tufinya karena dimaktul, dibunuh orang kafir. Ya monggo lah, tetap semuanya ini niatnya takdim. Yang satu seneng mensifati dengan status maksum, Nabi tidak boleh maktul. Yang satu nggak apa-apa biar berstatus apa? Syahid atau berstatus syuhada. Jadi analisis seperti itu ya nggak apa-apa karena ya asal ulama ya yang ngendikan. Nah sholawat ini pentingnya diroyah. Nggak ada umat sebaik umat Rasulullah SAW. Karena begini analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu nyaman. Nyaman tuh begini misalnya begini surga itu bifadlillah orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua nggak pernah maksiat kan rugi. Setari wangi khusyuk dibeli surga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal nggak swarga bifadlillah ya. Tapi ketika kita diroyah, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami'ati am sampai 500 tahun cerita dulu orang umurnya panjang-panjang. Bersama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku kata Allah. Kata dia enggak Gusti, saya enggak pernah maksiat saat taat terus gini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun. Kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi ngau ya fadl Allah gitu. Jadi itu pentingnya diroyah. Diroyah itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama. Ini nanti saya ngaji Ihya.
Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil. Ya, misalnya begini. Allah pernah menyebut nabinya itu begini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil disifati oh Pak Yai itu makan. La yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga konstitusi kita di Sunnah wal Jamaah mensifati nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona harus ditambahi al-a'rad al-basyari. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat, orang tidak akan salah faham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madh. Madhnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai Al-Mu'ti. Allah itu Al-Mu'ti. Wan Nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmati. Terus kita sebagai umatnya memberikan azkar sholawat atau mal barakah semuanya lin Nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan Nabi wal qabil. Sehingga nggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, gak madda'atun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa hakim. Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami. Fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, nggak mungkin ada iddiaur uluhiyah. Karena Nabi ya makan, ya minum. Dalam banyak cerita ya, juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan nggak berani. Ya Alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru damuk bojo rawani mulai barang itu udah ada ceritanya. Sayyidina Ali juga sama, neng masjid. Sing cerita ke NU ya, Sayyidina Ali damuk Sayyidah Fatimah terus turun ngisor beduk. Padahal zaman dulu nggak ada beduk, karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk. Wih, beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot, tidur neng kamar mik. Padahal dulu nggak ada mik. Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Ya makanya saya suka ini mukaddimah sebelum saya baca Ihya. Ada ulama yang populer sekali namanya Imam Wahidi, punya sarah, punya Quran, punya tafsir namanya Al-Basit. Di kitab saya kalau nggak salah sampai 25 jilid. Secara Mas Aziz Sinau serako berngiyain. Jadi diroya, saya ulang lagi, napa diroya atau Ihya atau apa? Itu konstitusi, saya ulang lagi ya. Di kitab Basit, ketika Kanjeng Nabi ini dengerin betul ini ya ilmu. Nabi itu menghentikan begini. Ini sa'altu wa ta'ala, saya ini pernah minta sama Allah Ta'ala. Wa waditu anni lam akun fa'altu, tapi saya berharap saya tidak pernah minta itu. Jadi Nabi sebagai manusia nate iri. Ya Allah, Sulaiman engkau kasih angin, huduha syahr warwahuha syahr. Kok enak kemana-mana terbang, jadi buatan usah jadi Indos travel ya, karena terus terbang ngoten mawon. Nah, cara kula gak ada angin ya langsung terbang mawon. Walhasil cerita nabi-nabi dulu yang punya mukjizat yang dasar-dasar. Tapi jawabannya Allah itu apa? Muhammad terus yang diceritakan ya pas jawab itu pakai redaksi mutakallim. Alam ajidka yatiman fa'awaituka satruse wadolan fahadaituka wa ailan fa'agnaituka. Terus Rasulullah itu senangnya bukan main. Ternyata yang disebut Allah itu Muhammad, kamu pernah yatim, tak rumat, pernah enggak jadi nabi, tak angkat jadi nabi. Yang diceritakan keseharian, pernah miskin, fa'agnaituka. Ailan apa? Itu nabi senangnya bukan main. Saya itu sering cerita ke teman-teman yang seneng keramat. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi ra iso ngopi piye. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi mau misor jembatan piye. Gagah kula ora terbang di Mekah, kula mah kula niku kathah, elek-elek tapi kathah.
Lo di mobil kayak kata tiga nopo pinten tapi penter ya bukan Alphard tapi kata. Lu seraiso terbang lah, uripku kepenak. Wae mangan, wae lungo, wae ya sudah ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajidka yatiman fa'awa, yang yatim-yatim hormat Pak D palingnya. Seterusnya sampai ailan fa'abna satu. Terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sudahlah pokoknya ngaji mangan rapati paham lah sementing mangan. Sudah alladzi at'amahum min ju'. Allah mensifati dirinya itu sederhana al-mut'im yang ngasih makan wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW.